Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Giana Giti Asbat dari Informatika Universitas Buana. Di sini saya akan menjelaskan sistem input-output dan juga sistem bus pada sistem operasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur, mekanisme kerja, tujuan, manfaat atau fungsi, dan model gambar dari sistem I/O dan juga bus. Sistem input-output adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Lalu ada tugas dari sistem kontrol I/O. Yang pertama yaitu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Lalu mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Menyimpan, yang terakhir menyiapkan berkas penggunaan input atau output telah selesai. Nah, fungsi dari sistem input-output. Secara sederhananya, fungsi dari sistem input-output adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Dalam bahasa lain, fungsi sistem input-output adalah mengimplementasikan algoritma input-output pada level aplikasi. Secara bahasanya, fungsi sistem output itu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sebuah sistem, dan juga sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Karena I/O adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan antarmuka internal dengan komputer, yaitu CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, untuk arsitektur sistem input-output kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk cara kerja sistem input-output, cara kerjanya itu adalah sebagai penghubung antara perangkat input dan perangkat output kepada perangkat pengolah data pada komputer. Beberapa macam jenis input port adalah port PS2, port USB. Untuk output port yang sering kita jumpai adalah output untuk monitor seperti VGA dan HDMI. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan lainnya akan mengirimkan perintah yang kita lakukan melalui input port. Kemudian perintah yang kita kirimkan akan masuk ke dalam prosesor untuk diproses. Setelah pemrosesan selesai, maka output akan dihasilkan. Nah, konsep perangkat keras input-output. Dalam perangkat keras komputer, terdapat 3 buah konsep perangkat keras, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan juga perangkat output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi 2, yaitu alat input langsung dan juga alat input tidak langsung. Alat input langsung itu yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat proses seperti keyboard, mouse, scanner, barcode, dan juga lain-lain. Nah, alat input tidak langsung itu seperti key to card, key to tape, key to disk. Itu yang dijalankan oleh operator atau sistem di dalam CPU.
Nah, yang kedua itu ada perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Ya. Contohnya CPU, main memory yang terdiri dari RAM dan ROM. Nah, untuk perangkat output yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Yang termasuk perangkat output diantaranya ada dua, hard copy device dan juga soft copy device. Yang seperti apa hard copy device itu? Seperti printer, plotter, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk soft copy device itu ada monitor dan juga speaker contohnya. Nah, ini modul gambar dari perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin segitu untuk sistem input-output device-nya. Kita lanjut ke sistem bus. Bus system merupakan sebuah sirkuit elektronik yang ada di dalam komputer dan terdapat jalur-jalur yang digunakan untuk komunikasi antara dua elemen atau lebih. Lintasan atau jalur di mana data dipindahkan inilah yang disebut bus. Data atau program yang dimasukkan melalui perangkat input-output dan tersimpan dalam memori akan dapat akses dan dieksekusi oleh CPU jika terdapat sistem bus. Begitupun dengan hasil eksekusi yang muncul di layar monitor, juga melalui sistem bus. Bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sistem bus juga merupakan sistem di mana komponen-komponen di dalamnya sebuah komputer terhubung dengan baik atau mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat I/O. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, fungsi sistem bus yang seperti saya sebutkan tadi, jadi bus system itu berfungsi untuk menghubungkan semua komponen di dalam sistem operasi. Selain menghubungkan komponen-komponennya, sistem bus juga berfungsi untuk mentransfer data antar perangkat komputer. Nah, lalu untuk arsitektur busnya seperti ini. Ada 3, yaitu data bus, saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lalu yang kedua ada address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalami port-port input dan output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang ketiga ada control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validasi data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer, etc., bus request, bus grant,
interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Untuk mekanisme kerja pada sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks. Sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor GPU atau VGA AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Nah, jadi setiap byte memori yang disimpan dalam RAM memiliki alamat yang terkait dengannya yang mirip dengan alamat IP. Ketika CPU ingin mengakses data yang disimpan dalam memori, ia menempatkan alamat data pada bus alamat dan kemudian mengatur bus control untuk menunjukkan bahwa ia sedang menunggu data. Controller memori utama akan menempatkan data yang diminta pada bus data dan mengubah bus control untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. CPU kemudian bebas membaca data dari bus data. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang sistem input-output dan juga sistem bus pada sistem operasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang tersampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.